rekrutmen ini, memang ini coba saya modifikasi ya, cara belajar kita ya. Karena kita nggak ketemu di kelas, kita nggak banyak interaksi di kelas, jadi memang kita nggak ada situasi waktu saya harus membimbing pas untuk melakukan prakteknya. Jadi memang terkait dengan praktek ini, saya ngasih PR ke masing-masing kelompok. Bahas pada saat seperti ini ya. Jadi saya harap ini nggak mengurangi minatnya teman-teman untuk bisa belajar lebih banyak tentang rekrutmen dan seleksi. Saya kira bagi teman-teman yang sudah bekerja atau mungkin yang belum pernah bekerja pun sangat familiar ya dengan rekrutmen dan seleksi. Ini satu bagian, satu unit divisi yang bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja untuk dipekerjakan di suatu perusahaan. Dan kalau misalnya besok teman-teman memang punya niatan pengen masuk ke rekrutmen dan seleksi, saya kira perlu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Saya kira perlu banyak pertimbangan, perlu banyak wawasan, materi, teori yang perlu dipelajari. Tidak hanya mata kuliah di sistem rekrutmen dan seleksi saja, tapi juga mata kuliah yang lain ya. Ada alat tes, nanti belajar tentang tentang PSDM misalnya, belajar wawancara, observasi, dan sebagainya. Nah, ini masing-masing kelompok kemarin sudah saya tentukan satu jabatan ya istilahnya ya, satu profesi, satu jabatan, di mana teman-teman diminta untuk membuat semacam SOP, ya, standar operasional prosedur, cara atau mungkin metode dalam perekrutan profesi atau jabatan tersebut. Jadi, seperti yang pernah saya sampaikan, ya, ini ada dua istilah yang saya kira sudah sangat familiar buat teman-teman yang sudah bekerja. Ada istilah job description dan job spesifikasi. Ini dua hal yang harus dipahami, harus dihafalkan, dan harus dicermati selama besok Anda sudah bekerja, sudah lulus. Ya. Job desk itu uraian tugasnya. Job spesifikasi itu persyaratan minimal orangnya untuk bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, nanti kita lihat ya hasil diskusi dari kelompok gua ya. Ini mungkin yang pertama, silakan saja siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita bahas ya, kita diskusikan bareng-bareng ya. Terima kasih, silakan. Baik, Pak. Kahan bisa digeser slide-nya. Selamat malam, Pak. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan tentang job dari driver pribadi suatu direksi perusahaan. Jadi, driver pribadi merupakan pengemudi profesional yang dibayar oleh perseorangan atau perusahaan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Driver dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu driver pribadi yang menjalankan kendaraan pribadi, dan yang kedua adalah driver perusahaan yang bekerja untuk perusahaan dengan mengemudikan kendaraan angkutan seperti taksi, bus, maupun truk angkutan barang. Lanjut, Bang Andre. Oke, saya lanjutkan. Untuk job deskripsi, tugas utama dari seorang driver adalah yang pertama, selalu menjaga kondisi dan kebersihan kendaraan, di mana di situ bisa mencuci ataupun mengecek kondisi kebersihan di dalam kendaraan. Kemudian yang kedua, dapat melakukan perjalanan dalam dan luar kota. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan juga kendaraan, di mana seorang driver harus juga menjaga keselamatan daripada penumpang dan kendaraan dengan berhati-hati di jalan. Kemudian yang selanjutnya, taat pada peraturan lalu lintas, yang itu sudah pasti.
Lanjut. Yang berikutnya adalah tugas tambahan dari seorang driver. Yang pertama, melakukan pengecekan secara berkala kepada kendaraan. Di situ terdiri dari kondisi ban, ke mesin, oli, dan juga seluruh komponen mesin yang ada di kendaraan yang driver kendarai. Kemudian dapat menangani sendiri jika terjadi kerusakan kecil pada kendaraan. Biasanya di sini mungkin ada bumper yang kendor ataupun spion yang agak bengkok dan sebagainya. Yang ketiga, memastikan pengemudi dan penumpang selalu menggunakan sabuk pengaman. Yang keempat, memastikan seluruh pintu terkunci saat kendaraan sedang berjalan. Yang kelima, memastikan kendaraan terparkir di tempat yang aman dan terkunci dengan baik. Dan juga itu di tempat parkir yang seharusnya. Lanjut. Job spesifikasi. Persyaratan minimal untuk menjadi seorang driver pribadi adalah dapat berkendara secara profesional dan mumpuni. 2. Mengetahui dan memahami prosedur atau peraturan berkendara yang aman dan nyaman. Ketiga, mengetahui tata tertib berlalu lintas. Keempat, mampu bekerja secara full-time. Kelima, memiliki pengetahuan dasar terkait mekanisme kendaraan bermotor. Karakteristik psikolog dan sosial seorang driver pribadi. Jujur dan tulus dalam bekerja. Bertanggung jawab secara penuh dan sadar akan profesinya. Disiplin dan sanggup mengikuti instruksi. Komunikatif dengan rekan maupun atasan. Dapat beradaptasi dengan lingkungan manapun. Lanjut. Job spesifikasi selanjutnya adalah standar kriteria atau kualifikasi. 1. Laki-laki, minimal pendidikan SMA atau sederajat, wajib memiliki SIM A, B1 atau B2, profesional dan berpengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama, berpenampilan rapi dan bersih. Bang Andre. Oke, yang selanjutnya ada job development strategi. Yang pertama, melalui media sosial, perusahaan seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Yang di mana platform tersebut itu sangat terbuka bagi masyarakat umum sehingga informasi dapat sampai ke seseorang yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian melalui jasa iklan atau lowongan pekerjaan di media sosial maupun website. Yang ketiga, melalui media cetak seperti yang keempat, melalui lembaga ketenagakerjaan. Kemudian ini adalah contoh dari lowongan pekerjaan. Di situ ada untuk pengumumannya, judulnya We Are Looking for Driver Pribadi. Kemudian ada memiliki SIM A, yaitu dari spesifikasi. Kemudian mampu bekerja profesional. Dan juga untuk syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang driver. Untuk usia juga ada. Kemudian yang terakhir ada kontak personnya, itu mungkin dari HRD ataupun bos yang membutuhkan driver. Lanjut. Sekian presentasi dari Sekian. kelompok driver. Oke.
Oke, kita sambil ngobrol aja ya, santai ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. saya pengen tahu, teman-teman, Anda bisa, ini kalian bertiga, bisa nyusun job deskripsi seperti ini, itu dari mana sumbernya? Dari mana aja? Monggo, silakan. Saya yang jawab ya, Pak. Boleh. Oh, Pak aja boleh. Yang pasti karena itu bukan pekerjaan kami, Mm-mm. kami pasti mencari contohnya melalui internet. Oke. Yang pertama Terus, bisa melalui dari Instagram lowongan pekerjaan, kan pasti banyak yang mencari driver pribadi. Tapi kebanyakan rata-rata kan memang hanya driver pribadi, bukan driver pribadi dari direksi perusahaan atau apapun itu. Jadi kami hanya menambahkan beberapa kayak spesifikasinya yang jelas tentang pekerjaan di suatu perusahaan seperti itu, Pak. Oke. Ya, jadi kalau soal job deskripsi, saya mungkin pernah menyampaikan di beberapa video ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang job deskripsi setiap karyawannya, setiap unit, bahkan setiap level di suatu profesinya atau jabatannya itu sudah tertulis ya, sudah terdokumentasi dengan baik. Jadi misalnya gini, tempatnya Mbak Maria misalnya, Mbak Maria, sorry tadi apa? Jenengan CSO, Pak. CSO. Iya. Sudah berapa lama kerja sebagai CSO, Mbak Maria? Hampir 2 tahun, Pak. Hampir 2 tahun, lumayan lah ya. Iya. Oke. Iya, Pak. Di tempat Anda kerja, job deskripsi CSO, itu terarsip dengan baik nggak, Mbak Maria? Ada dokumentasinya, ada legalnya, tertanya dan sebagainya nggak? Untuk saat ini mungkin karena sudah mulai kontrak dengan beberapa unit bisnis seperti PT-PT besar, PT Dian Farma Abadi, Natasha Group, dan lain-lain, jadi ada, Pak. Kita di kontrak tersebut dijelaskan job deskripsi kita tuh sebagai CS tuh ngapain aja, seperti itu, Pak. Terus apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke. Ini berarti tempatnya Mbak Maria ini sudah beda PT ya, berarti ya? Iya, Pak. Untuk perusahaannya sendiri kan masih bekerja sama dengan beberapa PT untuk CS-nya ini, Pak. Jadi semua CS itu mereka dibagi ke 3 PT. PT Natasha Group, PT Dian Farma Abadi, sama CGI. Jadi kontraknya ketiga unit bisnis itu, Pak. Iya, CGI. Oke, pernah dilakukan audit nggak, Mbak, di tempatnya jenengan? Kalau tempat saya kebetulan mungkin pernah, tapi di karyawan yang baru-baru ini, Pak. Tapi untuk yang karyawan yang sudah lama, yang memang dari awal perusahaan, belum pernah dilakukan audit selama ini. Belum pernah ya? Iya, Oke. belum pernah. Jadi soal job deskripsi, teman-teman. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang job desk-nya itu sudah terdokumentasi. Jadi ditaruh di map, di bundle, atau mungkin dikasih di map plastik seperti itu, benar-benar disimpan rapi di rak HRD biasanya. Dan itu menjadi pedoman bagi perusahaan dalam pengelolaan SDM. Karena kita tahu job desk itu kan nggak hanya dipakai untuk proses rekrutmen, toh. Digunakan untuk macam-macam nanti. Untuk pelatihan karyawan, untuk penilaian kinerja, untuk mengukur gaji, kompensasi, dan sebagainya. Terus ya banyak hal yang bisa digunakan dengan menggunakan job deskripsi ataupun job spesifikasi. Artinya, memang ada beberapa perusahaan yang sudah rapi. Cuma ada beberapa perusahaan yang mungkin lagi berkembang, lagi coba untuk mencari profit misalnya, itu kadang belum terdokumentasi dengan baik. Sehingga terkadang kalau ada karyawan baru, pengen tahu job desk-nya apa, ya itu hanya lesan. Nggak ada tertulisnya, nggak ada standarnya, nggak ada pedomannya. Ini yang mungkin besok next time, kalau teman-teman nanti kerja di bagian HRD, sambil dicek ya, kira-kira sudah ada analisis dapatnya belum? Ada job desk dan job spec-nya atau belum di tiap jabatannya. Karena kalau misalnya belum ada, wah itu PR buat Anda. Anda akan diminta untuk membuatnya dari awal. Dan proses membuatnya tentu butuh verifikasi ya. Kayak ngerjain skripsi lah. Kita ngumpulin data dari internet, dari observasi di kampung, apa mungkin di perusahaan sebelah misalnya, lihat di sosmed dan sebagainya. Itu baru versinya teman-teman nih.
ini belum di cross-check dengan atasan. Karena biasanya kan atasan meminta kita untuk mengerjakan dulu kan. Nanti berkoreksi, kalau oke, diverifikasi, baru ditandatangani. Jadi proses yang sangat panjang kalau mau bikin job deskripsi, teman-teman. Oke. Saya boleh, teman-teman, di atas, di klik bagian job spesifikasi, teman-teman. Ya. Oke. Ya, yang perlu diperhatikan lagi, kalau job spesifikasi terkait dengan keterampilan, kemampuan, persyaratan minimal, itu kan nanti disesuaikan dengan job desk-nya lagi ya. Ada berapa pekerjaan, ada berapa job desk yang memang membutuhkan keahlian tertentu. Sehingga kita butuh orang dengan keahlian tertentu. Tetapi juga ada berapa pekerjaan yang tidak perlu ahli-ahli yang banget lah, istilahnya semua orang bisa asal mau belajar. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Oke, ini beberapa hal ya, dapat bergerak secara profesional, kemudian mengetahui dan memahami prosedur, mengetahui tata tertib, mampu bekerja full time, dan memiliki pengetahuan dasar terkait dengan mekanisme kendaraan bermotor. Oke, ini yang karakteristik psikologinya. Terus yang next-nya, Mbak, Mas Andre, atau siapa? Mbak, tolong. Oke, ini standar kriterianya ya. Laki-laki, minimal pendidikan SMA. Oke, saya boleh tanya, kira-kira misalnya ada yang ngelamar di tempatnya, ini pura-puranya Mbak Maria, Mbak Hana, sama Mas Andre, ini pura-puranya HRD ya. Ada yang ngelamar nih, ya menjadi driver pribadi, direksi. Ya S1, sarjana. Kira-kira mau diproses nggak, Mbak? Kalau untuk diproses atau enggak, pasti diproses ya Pak, untuk beberapa pertimbangan seperti misalnya yang pasti dia memiliki SIM A, B1 atau B2, untuk dia S1-nya atau tidak, kan setahu saya mau dia S1, S2, atau S3 itu tidak menentukan pekerjaannya. Jadi bisa jadi dia mencari pekerjaan atau mengambil pekerjaan ini untuk dijadikan pengalaman, Pak. Siapa tahu dari sini dia mau mengambil pengalaman. Ya, jadi pasti kita proses. Oke. Ya, kalau misalnya untuk beberapa standar, memang ada beberapa kondisi, kadang seorang HRD itu nggak saklek ya, teman-teman ya. Kadang ada beberapa standar yang ditabrak. Tetapi, itu juga perlu melihat hal yang lain, apakah ada kemampuan atau keterampilan yang bisa ditolong, yang bisa mendongkrak performnya dia nanti di pekerjaan. Biasanya soal usia, soal terbelakang pendidikan, ya soal apalagi misalnya, ya jenis kelamin tergantung juga nanti pekerjaannya seperti apa. Masalah usia biasanya, ya ada beberapa pekerjaan yang menentukan batas usia tertentu kan. Terus kalau misalnya yang lamar lebih dari usia yang sudah ditentukan seperti apa, ya coba kita lihat aspek yang lain. Bisa menolong nggak? Bisa ditolong nggak? Kalau misalnya masih bisa ditolong, tentu nggak ada masalah. Dan biasanya ketika teman-teman membuat job spesifikasi, ini sama beratnya dengan job desk ya. Karena untuk menentukan standar orang minimal untuk bisa mengerjakan suatu pekerjaan, itu kan juga kadang berbekal sama pengalaman. Kok bisa menentukan, tadi kalau nggak salah di poster lowongan, di poster lowongan yang disampaikan Mas Andre, maksimal 35 ya, Mas Andre ya? 25 sampai 35. Iya, maksimal 35 toh. Iya. Nah, soal usia misalnya, kenapa kok maksimal 35? Ini bisa jadi karena pengalaman. Artinya pengalaman si HRD-nya dalam mengelola pekerjaan driver. Mungkin banyak yang di atas 40, tapi performnya kurang memuaskan. Terus ada yang mungkin usia 21, 22, tapi cara emosi kurang stabil. Akhirnya dari berbekal pengalaman tersebut, mengacu sama win-win solution biasanya. Udah 25 sampai 35. Itu juga bisa seperti itu. Terus kadang gini, teman-teman. Soal job spesifikasi, soal kriteria, itu kadang beberapa perusahaan tidak hanya mengaitkan dengan job deskripsi,
tapi juga tergantung dari budaya, kultur, sama visi perusahaan. Kadang kalau beberapa perusahaan kadang agak-agak sadis untuk bisa menentukan orang masuk atau enggak sebagai karyawan. Itu kadang juga membawa pesan dari direksi, membawa pesan dari perusahaan bahwa nek nyari orang, nek menseleksi orang, nek itu yang seperti ini. Kadang nggak ada hubungannya dengan job description-nya, tapi karena kultur, ya, karena contohnya ini, Mbak Maria, maaf, Iya, Pak. Mbak Maria keturunan Tionghoa bukan? Iya, Papa. Hmm, Iya, Papa. Oke, Mbak pernah kerja di bank nggak, Mbak? Kebetulan belum pernah. Belum pernah? Ya. Oke. Mbak Maria pernah ketemu dengan saya belum toh? Belum pernah ya kayaknya ya? Belum, Pak. Aku lupa ya. Soalnya namamu familiar soalnya. Kalau di tatap muka langsung belum, tapi kalau di mata kuliah banyak yang sama Pak Fahmi. Ya? Iya. Kayak misalnya gini, Mbak Maria. Nanti kalau saya salah dikoreksi ya. Iya, Pak. Ada satu bank di Jogja. Maksudnya bank tergolong bank internasional ya, bank nasional. Itu banyak alumni yang kerja di sana, Mbak Maria. Ada beberapa alumni yang pernah kerja di sana, terus ada beberapa yang masih kerja di sana. Itu kalau misalnya mau kerja di sana sebagai teller atau sebagai TS di bank tersebut, itu ada satu job spesifikasi yang tidak tertulis katanya. Tapi ada satu informasi yang saya dapatkan, kalau misalnya mau kerja di sana, terus kalau misalnya mau dipertimbangkan untuk diproses lamarannya, itu mukanya harus muka-muka Tionghoa katanya Mbak Maria. Jadi kalau misalnya kamu punya muka-muka agak Tionghoa, itu akan lebih dicepetin prosesnya. Nah, kadang ada seperti itu juga, Mbak Maria. Jadi kadang ada yang, Mbak Maria pakai kacamata nggak? Pakai kacamata, Pak. Pakai kacamata? Kamu Iya, minus Pak. berapa? 1,5. Masih anu lah ya, masih kecil. Kayak misalnya ini, ada beberapa perusahaan tidak memperbolehkan karyawan pakai kacamata. Ini sekali lagi tergantung dari pengalaman perusahaan sendiri. Kadang sadis ya, kadang, waduh, kok nggak boleh pakai kacamata. Tapi ya seperti itu apa adanya. Karena memang ada beberapa perusahaan yang menganggap orang yang pakai kacamata, saya pernah dengar di satu perusahaan, kalau ada karyawan yang pakai kacamata, orang baru, itu katanya agak ringkih. Kalau ringkih ya istilahnya ya, apa ya, ringkih itu agak rapuh atau gimana. Nah, itu berbekal pengalaman katanya Mbak Maria dan kawan-kawan. Jadi memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi HRD ya. Kalau misalnya besok Anda kerja di bagian rekrutmen, kadang ada konflik. Kita sebagai HRD punya idealisme untuk menentukan orang yang cocok untuk kerja di perusahaan Anda. Tapi di sisi yang lain, kita juga membawa pesan dari atasan, direksi, yang ingin orangnya harus seperti ini untuk direkrut. Tapi secara idealisme kita nggak cocok gitu loh. Nah, saya kayak gini. Ini kan ada penampilan menarik ya, Mas Mbak ya. Tadi kalau nggak salah harus memiliki penampilan yang menarik toh, atau bener toh? Coba di job spec ada nggak? Nah, penampilan rapi dan bersih. Oke. Misalnya gini, nah menurut Mbak Maria, Mbak Hana, ini kan non sewu ya, putri-putri ya. Nah, menganggap cowok yang rapi dan bersih, itu yang kayak gimana Mbak, ukurannya Mbak? Rapi dan bersih itu menurut saya dari penampilannya biasanya, Pak. Kayak gimana, Hana? Kamu bisa melihat cowok itu rapi dan bersih, kayak gimana? Rambutnya nggak berantakan, terus pakai baju yang bersih, yang nggak kucek-kucek gitu. Terus setidaknya pakai celananya nggak robek-robek. Pokoknya pakaiannya nggak robek-robek kayak gitu. Ya mungkin nggak sampai kayak gitu ya. Cuma biasanya bisa aja ini persepsinya Maria sama Hana bisa beda loh melihat cowok yang rapi dan bersih. Karena nanti bisa aja muncul konflik ketika kalian jadi satu tim rekruter. Maria menganggap ini enggak lah, masih kurang glowy mukanya misalnya. Terus Hana melihat ini oke lah, masih charming kok mukanya. Nah, ada konflik di situ.
Bisa aja seperti itu Mbak Ana, Mbak Maria. Ini kadang ada beberapa standar, ada beberapa spesifikasi yang standarnya itu subjektif. Kalau misalnya laki-laki jelas, ya benar ya. Kalau misalnya pendidikan jelas, ya. Terus ini SIM B1, B2 nggak kebanyakan, Mbak Maria dan kawan-kawan. B1, B2 itu truk loh, Mbak. Kontainer loh, Mbak. Sama bis ya, Pak? Sama bis. Dan wangel loh, Mbak, naik B1, B2. Istilahnya hanya untuk jadi driver pribadi kok harus pakai B2. Ya, siapa tahu nanti Betul. harus nyupirin HIS, Pak. Siapa tahu. Kan perusahaan siapa tahu nanti mau wisata gitu. Flyer ya, Alphard. Iya, siapa tahu, Pak. Jadi butuh tergantung bisa. anunya. Tergantung apa? Tergantung pekerjaannya lagi. Iya. Jadi, ya nanti monggo sih. Kalau misalnya, ini kalau di situasi sebenarnya ya, takutnya nanti malah nggak banyak yang daftar dulu, Mbak. Kalau misalnya harus pakai SIM B1 atau B2. Oh, ini atau ya, maaf. Iya, atau, Pak. Saya kira harus B1 B2. Dan kalau misalnya SMA pun nggak apa-apa, toh. Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke, kalau misalnya SMP, boleh nggak, Mbak atau Mas? Kenapa kok perbanyak ke SMA? Kalau misalnya ada yang SMP, di tempat saya dulu kerja, bahkan ada yang SD, Mbak, melamar sebagai driver. Kalau SMP mungkin bisa ya, Pak, tapi dipertimbangkannya di pengalaman kerja. Pengalaman kerja? Iya. Oke. Asal dia punya pengalaman kerja yang banyak gitu ya? Iya, pengalaman kerja yang banyak. Kan banyak tuh, Pak, orang-orang yang zaman dulu mungkin dia pendidikannya SD, SMP, tapi dalam berkendara mereka ahli. Udah ahli. Bisa dipertimbangkan sih, Pak, di situ, Pak. Oke. Ini ya, ini contoh apa, nun sewu ya, kadang misalnya untuk driver itu kan masih dianggap pekerja yang rendahan ya, teman-teman ya. Jadi kadang kita agak terkesan asal-asalan seorang HRD untuk merekrut beberapa pekerja yang rendahan. Tapi, nah teman-teman next time mungkin mau lihat beberapa informasi job spec atau mungkin sistem kerja di luar negeri. Di luar negeri itu banyak yang menghargai soal pendidikan. Jadi mereka berpikir adalah walaupun hanya sebatas driver truk misalnya, driver bus misalnya, tapi juga mereka concern terhadap kemampuan emosi sama pendidikan, teman-teman. Jadi nggak heran, saya pernah baca di Jerman saja, di Jerman yang jadi truk pengangkut sampah itu gajinya gede banget loh, dan beberapa sarjana. Karena mereka dengan berbekal sarjana itu mereka punya emosi yang lebih stabil, punya wawasan dan punya problem solving lebih baik. Karena kalau misalnya, ya kayak di tempat kita ya, kadang Yunus Sewu ya, kadang bis yang nyopir ugal-ugalan. Ya, truk aja kadang nyopir nggak ada remnya, rem blong, bilalah jomplang, dan sebagainya. Kan banyak banget kan, cerita di tempat kita kan. Tapi di luar negeri, itu banyak yang sarjana, karena benar-benar dihargai. Ya, mungkin karena kita masih berkembang ya, negaranya ya. Tapi di Jerman aja, sopir truk sampah aja dihargai. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Monggo, silahkan. Ada yang berminat besok mau kerja di HRD? Mas Andre atau Mbak Maria punya planning pindah perusahaan? Pak, kalau saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Gimana Mas Andre? Kalau menurut saya sih pengen sih Pak itu masuk ke dunia HRD atau bagian rekrutmen ya. Tapi kan nanti kita waktu mau menyeleksi, nyari karyawan baru, itu kan aturan itu tetap yang menentuin kan perusahaan ya Pak, atau istilahnya juragannya. Juragannya tuh pengen yang ini, yang kayak gini. Nanti aturannya juga harus begini. Nah, nanti kan nggak sedikit tuh, saya juga pernah Pak, kalau dari aturan itu kan kayak nggak sesuai dari SOP gitu loh Pak. Misalkan kerja itu 7 jam sampai 8 jam, tapi kan nanti diwajibkan molor sampai misalkan setengah jam atau
sampai 1 jam, tapi kan nggak dapat uang lembur. Itu menurut saya kan memang simpel sih Pak, tapi kan untuk karyawan itu juga mereka agak kurang enak juga ya, dia overtime tapi dia nggak dapat reward Nggak dari dibayar. overtime itu Pak. Itu contohnya gitu Pak. Itu gimana? Dulu di mana? Yang saya tanyakan gimana? Jangan pernah seperti itu dulu atau gimana? Pernah sih Pak, dulu di suatu perusahaan di toko besi Pak, di Jogja pernah kayak gitu. Oh, di toko besi, ya. Ya. Nah, itu kan kita sebagai HRD, itu cara menyikapinya itu gimana gitu loh Pak. Kalau itu sudah jelas-jelas itu menyalahi aturan kayak gitu loh Pak. Kadang gini sih Mas, pada akhirnya nganu ya, ini menjadi tugas tambahan dari HRD ya. Makanya kadang kalau misalnya di HRD, memang ada beberapa posisi, ada beberapa bagian yang memang hanya mengurusi pekerjaan tertentu. Jadi kita sebagai HRD itu seperti berdiri di dua sisi, Mas Andre dan teman-teman. Di satu sisi, kita sebagai tangan kanan perusahaan. Kita sebagai orang yang pertama untuk memberikan sosialisasi ke karyawan mengenai kebijakan dan aturan perusahaan. Tapi dari sisi yang lain, kita sebagai HRD kan juga harus ngongke orang ya. Setelahnya kayak misalnya, saya pernah di suatu kondisi mencat teman sendiri, Mas. Jadi, saya pernah memecat teman sendiri. Setelahnya teman yang memang setiap hari ketemu, ngobrol, makan bareng, terus adalah ada penilaian kinerja. Dan teman saya itu masih kontrak, ya. Terus dari direksi dapat informasi dia nggak diperpanjang. Ya wes, yang harus menyampaikan saya. Ya, itu tantangannya. Kamu harus bisa profesional seperti itu. Terkait dengan aturan dan sebagainya, memang kalau bisa memang jujur di awal sih, Mas. Terkait dengan sistem sama peraturan perusahaan. Iya. Kalau misalnya memang jujur dari awal, itu akan sangat, kita nggak akan jadi beban itu loh, Mas Andre. Apalagi soal gaji ya. Iya. Kadang gini, Mas, ada beberapa HRD, itu yang pada saat negosiasi gaji, pas si pelamar wawancara, itu kadang pelamar tanya gaji ya. Mas, Mbak, kita kalau misalnya kerja di sini, gajinya berapa? Nah, itu ada beberapa trik, HRD itu agak menaikkan gajinya, Mas. Saya pernah kayak gitu kok, nggak tega ya, Mas. Misalnya gini, Mas Andre mungkin gaji sebenarnya cuma 1,8. Tapi saya promosinya ke karyawan 2,1. Sebenarnya nggak punya, Mas. Cuma kadang itu sampai di titik kita susah cari karyawan, Mas. Jadi kita harus bohong. Itu juga pernah, Mas. Beberapa kali, Mas. Mungkin teman saya. Tapi kalau saya, ya pernah. Iya sih, Pak. Makanya kalau misalnya, ya ini kembali lagi ke motivasi pelamarnya masing-masing, tau, Mas. Ada yang masih benar-benar cari pengalaman. Kadang yang misalnya masih fresh, masih belum pernah kerja, itu kan kadang masih mentolerir beberapa aturan ya. Tapi yang dia pernah pengalaman kerja, dia berkali-kali kerja, ya dia akan melihat suatu hal yang salah seperti ini. Dan mungkin nanti bisa berpengaruh ke performanya. Tapi memang sekali lagi menyesuaikan kebutuhannya, Mas. Itu yang kita harus tahu dulu. Makanya banyak HRD itu kan menanyakan soal motivasi, Mas. Motivasimu apa kerja di sini? Mau nyari duit, nyari pengalaman tok, atau kepiye? Oh, nyari pengalaman tok. Berarti dia nggak lama di perusahaan itu kan. Oleh setelah 2 tahun dia udah cabut. Berarti piye carane? Kita harus benar-benar mengawasi orang kita di ben betah le kerja, ben nyaman le kerja, dia nggak pindah-pindah. Itu menjadi tantangan lagi Mas Ani ke depannya. Oh iya. Itu yang Mas harus kita harus melihat kebutuhan setiap orang itu kan masing-masing orang di setiap tingkatan usianya itu kan berbeda-beda ya. Terkait dengan kebutuhan kerja kan. Mas Andre, jenengan usia berapa, Mas? Saya 25, Pak. 25. Wes nikah, Mas? Udah nikah, Mas? Belum, Pak. Belum. Oke. Biasanya itu kan umur 25 itu kan umur-umur ya, Mas. Umur-umur di mana kita mulai harus menentukan
karir ya Mas biasanya Mas. Iya Pak, betul Pak. Karena biasanya setelah 25 mikirnya nggak hanya mikir soal kerja, tapi juga mikir soal nikah dan setelah menikahnya biasanya Mas. Jadi kadang orientasi orang-orang sebelum 28 biasanya orang-orang nikah itu kan 27-28 ya Mas. Kadang misalnya kita ambil contoh umur usia produktif ya, orang sudah lulus kan umur 22-23. Ini nggak menghitung kelas karyawan ya. 22-23, ada waktu 5 tahun biasanya waktu untuk nabung biasanya. Saya kadang kalau cowok-cowok di usia 23 sampai 27, mereka lebih orientasinya dari penghasilan sebanyak-banyaknya. Jadi kadang kerja di luar pulau ya nggak masalah, cari pengalaman soalnya Mas. Tapi kadang kembali lagi soal soal karakter lagi. Biasanya ini menurut saya nggak rasis ya, tapi kalau beberapa perusahaan di Jakarta, di kota besar, di beberapa pulau besar ya, di Makassar, Balikpapan, di Palembang, di Medan, di Jakarta, Bandung, mereka lebih senang merekrut orang Jawa, Mas Mbak. Iya Pak. Karena biasanya kalau orang Jawa itu kan nerimo ya, misalnya dengan kondisi apapun mereka bisa menerima kondisi gitu. Terus istilahnya mereka sedikit bicara banyak bekerja. Kayak gitu Mas Mbak tantangannya ya. Terus satu lagi nih, terkait dengan media promosi. Ini kan driver pribadi direksi ya. Driver pribadi direksi dan kan yang dicari cuma satu ya. Cuma satu orang, satu kandidat. Nah, kira-kira untuk pasang info di sosmed dan sebagainya, worth it nggak, Mas Mbak, kira-kira? Coba sambil dicek di metode rekrutmennya. Oke, ini ada jasa iklan lowongan, sosmed, media cetak, ya, terus pakai Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kira-kira kalau dari budget, kira-kira worth it nggak, Mas Mbak? Hanya untuk mencari driver pribadi satu orang. Biasanya gini, kadang kalau misalnya kita mau promosi informasi lowongan kerja di sosmed ataupun di beberapa website yang berbayar, itu kadang mereka sekalian mencari banyak. Kalau misalnya hanya 1-2 profesi, 1-2 orang saja, itu mereka juga hitung-hitungan soal budget, Mas Mbak. Kalau misalnya, katakanlah, ini di tempatnya Mbak Maria itu kan CSO kayaknya banyak ya, Mbak Maria ya? Iya, Pak. Ada berapa CSO, Mbak, di tempat jenengan? 90 orang. Nah, biasanya kayak banget, toh, Mbak. Dan katanya turnover-nya tinggi, toh, Mbak, biasanya. Iya, Pak. Terus, mungkin sekali nyari bisa lebih dari 50 orang, mungkin ya. Tapi saya nggak tahu juga kondisinya, karena setiap perusahaan beda-beda. Ini Pak, biasanya kalau di perusahaan saya sendiri itu kita memang menyebar lowongan kerja lewat Instagram, Facebook, dan seperti itu. Tapi untuk seleksinya ketat, Pak, sama aja. Jadi misal 50 orang yang interview, nanti yang diterima hanya 5, seperti itu. Mungkin yang dicari banyak ya. Nah, misalnya kita sebagai HRD mencari PR-nya banyak, nyari orangnya, itu oke lah, pakai koran, pakai website, pakai iklan dan sebagainya, worth it secara harga. Tapi misalnya cuma 1-2 profesi, bisa menggunakan cara yang lebih murah, teman-teman. Bisa pakai mungkin nyebar WA atau mungkin pasang status di WA aja itu kadang bisa nyaut kok. Apalagi untuk posisi driver pribadi. Coba dicek misalnya peraturannya di perusahaan Anda ada nggak driver yang lain? Bisa coba share WA misalnya, itu mungkin akan cepat nyaut, karena banyak komunitas driver mungkin di situ. Nah, kalau misalnya dirasa terlalu mahal, mending pakai metode yang lebih murah dan bisa menyesuaikan jumlah karyawan. Ya. Dulu di tempat saya kerja, saya dulu di retail, teman-teman. Di retail tuh, kalau setiap bulan rekrut itu bisa butuhnya ya bisa lebih dari 50 orang. Makanya kan setiap bulan kita benar-benar meras keringat nyari cara
ya caranya biar banyak orang bisa ngelamar di perusahaan itu kan. Ya udah pakai Swazar, pakai sosmed, pakai poster, pakai WA dan sebagainya. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Sementara seperti itu. Iya, Pak. Nanti oh ya, nanti untuk setelah ini nanti tinggal dikumpulkan saja pas UAS ya, formatnya nanti saya share di grup ya, teman-teman. Jadi nanti pas di UAS itu hanya mengumpulkan laporannya saja. Jadi nggak ada tes, tidak ada tes tertulis. Seperti itu, Mbak Oh, Maria, iya, Pak. Mas Andre, Mbak Maisa Hana. Baik, Pak. Terima kasih Makasih, Pak. sebelumnya. Terima kasih, Pak. Nanti kita coba, ini saya rekam ya. Nanti tak share ke Mbak Maria ya, untuk Iya, videonya ya. Oke, gitu aja saya kira. Terima kasih. Matur nuwun semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak Fahmi. Saya close nggih. Matur nuwun. Iya, Pak. Oke.